Dan itu ngawur menurut saya MK. Tapi ya sudahlah. MK sekarang berbeda sekali. Menurut saya dia menjadi lebih banyak menoleh ke istana kayaknya. Oke. Lebih banyak menoleh ke kiri dia, ke kiri itu ke istana. Kan? Gimana kalau dia berhadapan sama pemuda? Ini badannya kan lebih gede dari saya, tingginya ya mungkin 100. Noval ini ya. Iya, beratnya 90 kilo ya kan. Gimana kalau dia kemudian berhadapan kan kuliah dia misalnya, ketemu gerombolan pemuda, tiba-tiba dia nyelonong nggak karu-karuan nyenggol orang apa-apa, lalu tiba-tiba dianggap kurang ajar nih anak, dipukul. Wah, saya pasti sedih sekali dalam kondisi seperti itu ya kan, bisa marah saya. Barangkali itulah kemarahan saya yang akan saya tumpahkan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Bang, ini channel gue bang. Bang Refli Harun. Pasko. Ya, Pasko. Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue Pasko Rusemi di Macan Idealis ya bang ya, bukan di RH channel, bukan. Tetapi mudah-mudahan bisa ditonton juga di RH channel. Nggak mau rugi. Bang Refli, bang. Iya. Jadi gini bang. Ini ente mau saya jawab serius atau jawab main-main? main-main aja. Main-main aja. Main-main aja. Nggak usah ada yang serius di sini. Nggak ada yang serius. Ya kan? Oke. Intinya sebenarnya gue pengen ngobrol sama abang lah, intinya ngobrol sama abang. Siapa sih Refli Harun tuh sebenarnya gitu kan? Luar biasa. Sebenarnya itu bener poinnya. I'm nobody ya kan? Bang, Gimana? kan gini bang. Gue fair aja nih bang ya. Iya. Dulu itu gue ngeliat Refli Harun tuh wah. Iya. Dulu gue ngeliat Refli Harun itu, ini orang pinter lah, orang pinter di dunia hukum ya khususnya bang ya. Kayaknya pintar gitu. Kayaknya pinter gitu kan. Kayaknya pinter. Jadi kalau bahasa Inggrisnya it seems ya kan? Iya. Sepertinya nampak. It seems. Iya. Tapi semenjak Bang Refli sekarang tiap hari, sehari bisa berapa kali Iya. di sosial media berseraweran, mau di YouTube kan banyak juga yang upload konten Iya. lo di TikTok, di Iya. Instagram dan lain-lain itu kan. Iya. Lama-lama agak, kok Bang Refli begini ya? Nggak Iya. sesuai ekspektasi gue dulu gitu. Iya. Dulu apa-apa gue liat Refli Harun ngomong apa nih? Oh begini nih. Itu jadi salah satu sumber gue untuk mencerna dan apa namanya membuat sebuah turunan informasi lagi yang lain gitu. Kenapa ya gitu bang? Menurut lo gimana? Jadi gini, kita ini kalau bermedia sosial itu stratifikasinya itu kan segala jenis, segala makhluk, ya kan? Segala makhluk. Ya kan? Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu too sophisticated, terlalu canggih. Iya. Mungkin Vasco biasa melihat saya di ILC Indonesia Leaders ILC di Club, forum-forum formal ya memang forum formal. Jadi memang ketika mau tampil kan saya harus mempersiapkan memang. Kira-kira argumentasi yang ini. Kalau di YouTube ya tentu kan kita nggak bisa sesiap itu kan. Iya. Tapi kita usahakan dengan logika-logika yang baik. Tapi sebenarnya barangkali yang membuat Vasco terganggu dengan saya kok beda gitu ya. Kok Refli Harun nggak kayak dulu Ya, gitu loh. menurut saya dua hal. Frekuensi dan materi. Karena gini, kalau dulu saya tuh betul-betul spesifik soal hukum. Ya kan? Betul. Nggak ada terkait orang menghina dan lain sebagainya. Spesifik soal hukum. Dan saya menggunakan media orang lain. Iya. Saya nggak peduli orang mau nonton mau kagak. Iya. Ya kan? Saya hadir di ILC, dikasih kesempatan terakhir, begitu saya cek, itu penontonnya kalangan-kalangan elit aja. Iya. Yang tidak elit itu misalnya ini mohon maaf nih, si X berkelahi sama Y. Iya. Kok paling banyak penontonnya. Pokoknya yang ribut deh, yang ribut. Yang ribut itu sampai puluhan juta. Tapi kalau kita memberikan penerangan, memberikan perspektif, memberikan soal-soal yang terkait dengan paradigma berpikir, itu nggak banyak penontonnya. Iya. Tapi kan nggak peduli kita, ya kan? Yang peduli kan TV-nya, kan dia kan memilih dia bicara rating kan. Nah, ketika kita punya media sosial sendiri, kita akhirnya peduli rating, ya kan? Nah, begitu kita peduli rating, kan kita harus kombinasikan dengan kita punya idealisme. Makanya kalau di RH Channel, ini mohon maaf ya, barangkali nggak mungkin juga saya mengundang, katakanlah misalnya, wah artis yang sedang viral, kan begitu. Kalau di
Deddy Corbuzier, nggak apa-apa kan ngomong hai bro. Bro Deddy. Bro Deddy ya kan. Undang Kan dia bisa, kan Deddy pernah ngomong juga sama saya. Yeah. Jadi dia spektrumnya lebar banget. Kalau saya kan walaupun saya lebarkan, tapi tidak akan lebar banget. Cuma tidak sesempit yang kemarin, yang segmented. Yeah. Sekarang ini kelas menengah Indonesia yang mau menikmati hukum, cara berpikir hukum itu berapa cuma, ya kan? Apalagi suruh berlama-lama. Karena kalau kelas menengah itu dia bukan mau jadi subscriber atau followers atau fans, dia mau jadi pemimpin. Makanya kita ini ya jangan terlalu sombong. Kita selalu akan kalah sama artis. Karena artis itu biasanya kalau dia artis ya, aktris atau aktor ya kan, konsepnya itu konsep pengaguman kayak itu, ya kan? Karena itu dia nggak peduli ngomong apa. Wah ini bintang idola gue, langsung aja di subscribe. Gitu. Nanti konten belakangan. Kalau kita enggak. Kadang-kadang sudah nonton konten kita bagus ya, tapi nggak subscribe juga. Iya. Makanya lo subscribe, jangan nonton doang gitu loh. Ini kadang-kadang orang penghargaannya kurang gitu ya. Saya bilang sama rektor Unsri Anies Baswedan kan? Anies Baswedan. Anies Sagap. Anies Sagap. Kenapa jadi Anies Baswedan bang? Mentang-mentang satu kampus sih kan? Iya. Namanya Anies juga soalnya. Anies Sagap Sahab. Dia bilang, waduh saya dia bilang konten saya dia sering lihat. Lihat di mana? Saya bilang, Pak Rektor. Ya itu di WA itu loh. Di WA. Ngapain di WA saya bilang, kalau sudah lihat tinggal subscribe aja. Bukan apa katanya, kalau subscribe itu penuh ini saya dengan notifikasi. Ini orang buat mencet subscribe aja pelit amat ya kan. Ini mohon maaf ini Prof Anies Sagap ya. Karena itu subscribe, like, comment, and share. Nggak pernah lagi saya ngomong begitu. Nggak pernah lagi. Bang, kan gini bang. Ya tadi balik ke pertanyaan awal gue tadi. Akhirnya Bang Refly Harun ini memutuskan untuk bersosial media. Khususnya di dunia YouTube ya, main di YouTube. Kenapa? Dan kenapa lu pilih YouTube? Oke. Kalau saya tahu YouTube ini seperti ini, barangkali saya sudah lakukan itu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Saya nggak ngerti, itu aja masalahnya. Kita ini kan orang katro kan. Kita nggak ngerti gimana tiba-tiba ketika saya 50 tahun, kan 50 tahun saya meluncurkan buku Life Begins at 50, bukan 40 kan. Hidup dimulai dari 50 tahun. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah saya bikin YouTube. Tapi sebenarnya tahun 2019 ketika usia saya 49 tahun, saya udah bikin YouTube. Tapi orang lain yang ngerjain. Kalau orang lain yang ngerjain, nggak bisa maju YouTube kita. Dan saya nggak bisa ngerjain sendiri karena saya nggak ngerti cara ngupload dan lain sebagainya. Bayangkan, saya tuh diketawain Deddy Corbuzier karena monetisasi saya itu nggak saya hidupin semua. Itu baru ketahuan Juni tahun 2021 ketika saya ke Deddy. Sebelumnya, ternyata kok pendapatan saya kenapa agak kecil gini. Ternyata monetisasinya nggak saya centang semua. Saya cuma centang satu monetisasi. Mungkin kadang-kadang dia itu kan before, during, dan after. Ya, di tengah-tengah gitu ya. Lo nggak masukin? Bukan. Jadi? Itu kan kita harus set agar begitu kita hidupkan monetisasinya itu kebaca semua kan, kecentang semua. Ini enggak, cuma kecentang satu. Di awal doang? Iya. Oke. Dan itu sudah berlangsung 1,5 tahun, 1 tahun lah. 1 tahun. Jadi 1 tahun itu saya tidak sempurna monetisasinya. Kan luar biasa. Nah, yang seperti itu kan kita nggak paham. Nah, akhirnya ya sudah, karena saya sering tampil di TV, diundang TV sebelumnya kan. Dan ada televisi yang nge-ban saya gara-gara orientasi politik barangkali kan. Televisi apa bang? Hah? Ada yang televisi nge-ban? Ada, ya masa saya sebutkan kan nggak. Karena gini. Karena apa? Karena sekarang jadi di oposisi maka di-ban atau gimana? Dugaan saya begitu. Tapi lucu, nge-ban saya ketika saya masih jadi komisaris utama sebuah BUMN bahkan. Oke. Nah, saya bilang nggak bisa kita mengandalkan televisi. Kita harus punya media sendiri, ya kan? Nah, media sendiri apalagi kalau bukan YouTube kan? Sehingga saya merasa, oh iya ya. Tapi gara-gara saya punya YouTube, kita ini dianggap saingan televisi. Jadi TV resisten mengundang kita. Resisten, bener. Resisten dia. Ini udah keseringan nih muter-muter ya kan? Iya. Jadi resisten. Ya udahlah. Nah, jadi terus gitu bang? Kita nikmati aja. Akhirnya abang pilih YouTube gitu kan? Abang pilih YouTube. Nah, terus di YouTube sebelumnya saya ada Twitter dan ada Instagram karena nggak ngerti YouTube. Iya.
Twitter itu kan kita bicaranya hanya tulisan lah. Iya. Bicara tulisan. Ya. Bro, terus, Twitter saya itu sudah 400 ribuan dan diambil orang, dibajak orang. Sekarang? Iya. Sekarang nggak ada? Dikuasai orang. Oh. Jadi saya cuma bisa. Namanya masih Refli Harun? Masih. Oh. Gitu. Tapi dia juga nggak aktif yang menguasai itu. Oh, memang sengaja take over aja berarti ya? Iya, take over doang. Oh, gitu. Abang terus bikin baru? Belum. Belum bikin baru? Iya, belum. Saya masih sakit hati kan. Instagram gitu juga. Udah 80 ribu di take down juga. Sekarang nih? Tapi oleh Instagramnya. Gara-gara bikin Instastory Habib Bahar. Iya, betul. Yang begitu-begitu kan susah. Betul. Gitu. Beberapa kali Iya, beberapa kali. Beberapa kali kena strike ya? Iya, karena saya kan tidak tahu. Karena yang mengerjakan kan staf saya. Iya, Jadi dia kan kadang-kadang kalau kita mau, kalau di YouTube kan agak mature ya, agak dewasa. Jadi yang begitu-begitu paling kita main kode kan, gambarnya nggak apa-apa. Dia kan mengenali dengan kata-kata kan. Kalau di Instagram kan nggak mengenali dengan gambar. Iya. Gitu. Begitu ada muncul gambar orang yang dia ban, ya udah selesai lah. Iya. Ya kalau di YouTube sih sebenarnya belum di ini ya, belum ditandain lah, misalkan gitu, misal kayak kelompok-kelompok yang disebut di Instagram dilarang. Iya, tapi kalau nama dia tandain. Paling tidak ya. untuk limited. Dolar kuning. Iya. Ya kan makanya kita kan misalnya Habib Bahar kita pakai HBS ya kan. Habib Rizik kita pakai HRS. Itu pun kadang-kadang orang bilang HRS-nya itu HAA, RS-nya tuh ERS ya kan 5 gitu-gitu. Kadang-kadang waduh. Tapi ketahuan juga sih ujungnya ya. Iya, tapi kalau misalnya dia viral, kadang-kadang YouTube membiarkan karena dia dapat juga dari situ. Iya, nggak mungkin dia hilangkan semua kan. Bang Refli udah tajam nih pengetahuan tentang YouTube-nya. Mengenai algoritmanya udah paham. Karena saya termasuk makhluk pembelajar. Apa-apa bisa dari nol. Jangan lupa saya juga bikin lagu setelah usia 50 tahun. Iya. Akhir tahun lalu malah, ya kan? Bikin lagu juga. Udah 11 lagu saya bikin syair. Iya. Nah, dan 9 kolaborasi. Yang sama Ogi itu ya? Sama Ogi. Ogi kan itu ada di sini Ogi ini. Nanti kita minta Ogi nyanyi Bang ya, sama lu Bang ya. Gitu. Nah, itu begitu Bang. Gitu. Bang Refli ini akhirnya sekarang udah mendalami dunia algoritma sosial media, YouTube gini nih. Gue dikejar loh Mas Idealis. Dulu kan masih tinggian gue kan. Sekarang dia udah 2 juta, gue baru 1 juta. Yang jelas saya 0, dia udah 700-an. Iya. Tapi gue gak aktif waktu itu Bang. Iya. Emang agak intiarap waktu itu kan gak aktif. Emang banyak energi yang lain lah kita kepake. Terus gini Bang. Selama lo bersosial media ini, apa plus minusnya? Maksud gue, lo lebih menikmati apa? Maksudnya plusnya di mana atau negatifnya di mana yang lo rasain? Hidup itu kalau menurut saya nggak ada enak semua dan nggak ada sakit semua. Ya kan begitu pastinya. Dan menurut saya sama aja, ya kan? Saya saya kan advokat kan. Lo tuh dulu advokat kelas ini loh. Iya. Maksud gue, bayar lu tuh mahal gitu kan. Iya, saya advokat. Tapi bukan saya nggak suka uang, suka kalau dapat klien. Tapi di advokat itu kadang-kadang kita merasa kita dapat uang besar ya. Begitu klien kita kalah, ada perasaan nggak enak. Hati, betul. Ada perasaan nggak enak. Kalau uangnya kita kembalikan, ya masa kita kembalikan, aneh juga kan? Iya. Nah, jadi kita merasa bahwa kebahagiaannya itu cuma ketika menang saja. Ketika menang, kita membahagiakan klien kita. Padahal kalau di MK, peluang menang dengan kalah itu lebih banyak kalahnya. Oh. Iya loh. Oh. Karena begini di MK itu, kalau dia melakukan judicial review yang berbayar, itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Oh. Yang gratis malah yang menang. Tapi jangan dulu. Oke. Ketika ide-ide tentang populisme itu diterima. Contoh misalnya, saya pernah mengajukan judicial review, unregistered voters, orang yang tidak terdaftar, bisa milih dengan KTP dan paspor. Itu kan permohonan saya dikabulkan 2 hari sebelum Pilpres tahun 2008. Tahun 2000. Itu nggak berbayar? Nggak berbayar, 2009. Bagaimana berbayar? Orang pemohonnya saya sendiri, lawyernya saya sendiri. Iya. Itu sama teman saya Maheswara. Nah, ada beberapa kasus di mana kita membantu ya, dan dikabulkan karena memang biasanya berangkat dari sebuah keprihatinan hati. Tapi sekarang MK tidak lagi berpikir tentang saya nggak, kalau saya bilang populisme nggak cocok, tapi berpikir tentang hal yang substantif. Sekarang ditolak semua.
Ya kan? Presidensial threshold ditolak. Bahkan legal standing-nya ditolak. Udah ditolak ini? Udah berkali-kali ditolak legal standing. Abang kan ngajuin lagi kan? Yang majuin lagi itu DPD secara kelembagaan sama PBB. Dan saya tidak jadi lawyernya. Karena saya udah 5 kali dan 5-5-nya tidak diterima legal standing-nya. Dan itu ngawur menurut saya MK. Tapi ya sudahlah. MK sekarang berbeda sekali. Menurut saya dia menjadi lebih banyak menoleh ke istana kayaknya. Lebih banyak menoleh ke kiri dia. Ke kiri itu ke istana. MK di Medan Merdeka Barat itu sana itu. Ya, jangan-jangan apa karena abang udah gak di situ lagi kali abang ngomong gini kali kan? Bukan. Saya kan di MK itu sampai 2008 akhir. Abang pernah jadi staf ahli? Iya. Staf ahli hakim MK dulu ya? Iya, 2008 sampai saya. Sampai bukan 2008. 2008 akhir. 2008 akhir. Oh, nandeng 2007 akhir. Ya. 2007 akhir. Jadi sampai 2007 akhir, mulai dari 2003 akhir. Jadi kira-kira 4 tahun saya di MK sebagai. Tapi itu banyak memberikan saya bekal pelajaran hukum tata negara. Jadi saya akui karena di awal-awal tuh MK keren. Awal-awal sekarang aja mimbli menurut saya. Ya karena abang sudah di situ kali mungkin nggak. Kadang orang gini loh bang, orang udah juga. Nih lihat nih keren nih. Di saat kita duduk di situ nggak juga keren. Nggak juga. Kenapa? Karena orang melihat bahwa MK generasi awal tuh MK yang betul-betul semangat. Betul-betul idealisme tinggi. Tapi MK sekarang, MK yang udah tahu duit. Enggak, maksudnya yang tahu duit itu gini. Oh, bahwa jadi hakim konstitusi itu enak, ya kan? Jaminan hidupnya enak, ya kan? Dulu hakim agung tuh nggak mau jadi hakim konstitusi, misalnya. Kok sekarang mau semua, ya kan? Bang, paling tidak. Emang duit gede tuh bang di MK itu. Jadi hakim agung, hakim MK itu duit besar. Gini. Di mana duitnya? Duit yang normal sama yang enggak normalnya? Enggak, yang normal. Yang normal dulu. Iya dong. Kalau misalnya kalau normal mungkin dia 100, 200, 300 juta per bulan mungkin dapat ya. 300 juta per bulan. Iya. Hakim MK 300 juta per bulan normal. Tanpa harus cewek-cewek. Iya. Wow. Mungkin 200-an mungkin ya. Karena gini, dia itu kan ada gaji, katakanlah saya dengar dulu ya. Zaman abang dulu masih staf ahli? Bukan. Berapa tahun? Kira-kira 5 tahun yang lalu. Dia katanya orang MK dalam menyatakan, oh MK dapat rata-rata 250 juta katanya. Itu 5 tahun yang lalu. Rata-rata 250 juta dapat. Normal ya? Normal. Tanpa cewek-cewek? Iya. Berarti kalau cewek-cewek gila ya bang? Makanya. Nah, normal seperti itu kalau orang menginginkan hidup tenang, hidup jabatan tinggi, udah pasti. Dan sekarang 15 tahun jabatannya, bayangkan. Iya. Nah, yang begitu-begitu. Sehingga ada kesan sudah well established, nyaman. Karena jangan lupa bro, mereka di sana rata-rata akademisi, yang aspirasi hidupnya nggak tinggi biasanya. Iya. Ya kan? Iya. Digaji sekian udah cukup lah gitu. Tingkat kebahagiaannya nggak perlu tinggi-tinggi lah, mereka cukup ya. Iyalah, nggak perlu menguasai partai politik dengan triliunan atau menjadi kepala daerah kan? Iya. Toh jabatan hakim MK udah tinggi dan sisip-sisip gaya Palembang bisa jadi ketua ya kan? Iya. Bisa berdiri sejajar dengan presiden dan lain sebagainya kan? Gitu. Iya. MK sejajar dengan presiden, bukan di atas presiden bang? Dari hukum tata negara dong. Kita nggak bisa bilang sejajar dan tidak sejajar. Lembaganya tuh sejajar. Tapi kalau orangnya ya tetap presiden nomor 1 kan, primus inter pares, dia kepala negara kan? Oke. Orangnya, lembaganya sejajar tapi orangnya ya presiden lah. Lembaga kepresidenan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi gitu bang? Ya itu sejajar kan gitu. Terus gini bang Refli, abang ini punya banyak keunikan ya di saat mulai abang ngangkat, anak abang misalnya. Iya. Yang punya kebutuhan khusus gitu kan. Autism. Yang punya itu. Iya. Abang angkat ininya, harkatnya gitu. Iya. Itu gimana cerita? Ada nggak sisi yang menurut abang dulu misalnya ini gimana dulu? Ada nggak cerita-cerita yang ini bang dari hidup abang itu? Jadi apa? Gak apa-apa bang ya, gue ngobrol gini gak apa-apa ya. Saya itu bahkan membuat lagu ya kepada anakku yang autis itu. Dan memang ada channelnya kan, akun Noval. Jadi begini, pilihan orang tua yang mendapatkan anak berkebutuhan khusus itu cuma 2. Menyimpan dia agar orang lain tidak tahu, atau memperkenalkan dia agar orang lain tahu.
Nah, saya memilih memperkenalkan dia. Kenapa begitu? Karena saya takut ketika dia jalan, nggak ada saya, nggak ada apa, tiba-tiba dia dipukul orang. Karena dianggap nggak sopan. Kan orang autis itu kan orang nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya benar-benar. Contoh dia, kalau dia misalnya mau kebelet pipis, dia bisa eksekusi sendiri. Pernah dia masuk ke kantor bank kantor cabang bank atau kantor pemerintahan di level-level ya camat lurah lah kira-kira gitu. Kayaknya cabang bank dah, lupa saya. Karena saya dibilangin istri saya nyetir, kan nggak bisa mencegah dia buka pintu, langsung aja masuk dia. Masuk karena dia kebelet pipis, tapi dia cari toilet kan. Dan itu kan bukan public area, private area. Dikejar dia sama satpam misalnya. Nah, lalu dibilang, mama tolong. Badan segede itu bilang mama tolong. Satpamnya yang nggak enak. Jadi satpamnya yang ketakutan sendiri. Nah, itu contohnya begitu. Gimana kalau dia berhadapan sama pemuda? Ini badannya kan lebih gede dari saya, tingginya ya mungkin 100. Noval ini ya? Iya, beratnya 90 kilo ya kan. Gimana kalau dia kemudian berhadapan kan kuliah dia misalnya, ketemu gerombolan pemuda, tiba-tiba dia nyelonong nggak karu-karuan, nyenggol orang apa-apa, lalu tiba-tiba dianggap kurang ajar nih anak, dipukul. Wah, saya pasti sedih sekali dalam kondisi seperti itu ya kan, bisa marah saya. Barangkali itulah kemarahan saya yang akan saya tumpahkan kan. Tapi dengan saya memperkenalkan bahwa ini loh Noval tuh autis. Jadi setiap dia hadir, orang tahu ini anak berkebutuhan khusus. Sehingga kita nggak punya beban lagi untuk memperkenalkan dia, perilakunya dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling gampang adalah ya dengan YouTube itu. Nah, sekalian itu mendidik dia. Nah, dengan YouTube ini rupanya dia lebih banyak punya kemampuan untuk berbicara lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan dia akhirnya lebih percaya diri. Nah, bagi saya itu menggembirakan. Walaupun saya tetap aja kalau saya tanya bagaimana nasibnya ke depan, saya sedih. Makanya saya bikin lagu kepada anakku yang autis, itu judulnya gini. Sering kami menangis mendapati kau yang autis, ya kan? Gelisah akan masa depanmu, kemudian takut kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian seorang teman berkata, justru kitalah yang merana. Karena kita tak tahu nasib di akhirat nanti. Kalau menurut dia udah jelas jaminannya surga. Kan anak-anak seperti itu kan anak yang tidak dihisap. Ya kan? Anak yang tidak dimintai pertanggungjawaban sebagai orang dewasa. Karena dia tidak pernah akil balik, tidak pernah dewasa. Usianya 22 tahun tapi nalar dia, bukan nalarnya, kepintarannya dia bisa lagi bikin skripsi. Tapi attitude dia itu seperti anak di bawah 10 tahun. Misalnya kita masih peluk-peluk dia, kalau ketemu tantenya suruh cium pipi kanan, pipi kiri dan lain sebagainya. Itu kan perilaku anak kecil. Anak kecil aja yang belasan tahun aja udah nggak mau, apalagi 22 tahun. Betul. Gitu. Tapi memang ya poin plusnya ya nanti mudah-mudahan memang malah dapat syafaat dari Noval itu kan. Saya ya berharapnya begitulah. Artinya gini, ini kan titipan dari Yang Maha Kuasa ya kan. Dan tidak membuat kita harus bersedih, malah kita bergembira karena kita diamanahin, ya kan? Nah, gitu. Makanya saya bilang lagunya tuh agak sedih judulnya itu kan. Terakhirnya ya Pak, jadilah saksi bagi kami orang tuamu ini di akhirat nanti, gitu. Artinya kalau kita memelihara dia secara baik, mudah-mudahan dia menjadi saksi bahwa kita sudah memelihara amanat Tuhan, kira-kira begitu. Iya, titipan. Jangan terus, saya terus bisa nangis saya kalau terus, bener. Memang kalau bicara anak tuh dalam Bang ya, itu bahkan namanya sayang sama anak. Gue kan merasakan orang tua tuh sayang sama gue setelah gue dapat anak. Oke, tahu ya. Iya. Di saat gue melahirkan istri gue melahirkan anak ini. Gue tahu orang tua gue sayang sama gue, tapi kan kita nggak tahu rasanya kayak gimana gitu. Iya, nah itu baru ketahuan. Rasanya ya kita sayang sama anak. Iya. Dan jangan lupa,
orang tua kita sama cucunya sayang juga. Lebih sayang lagi. Gue belum tahu itu karena gue belum punya cucu kan. Bang. Katanya orang bilang kalau sama cucu tuh sayang banget. Oh iya, ya, lebih kan sayang katanya. lagi. Gue nggak tahu rasanya. Bahkan ini bicara rasa loh Bang. Rasanya kan harus bahkan lebih sayang dibandingkan anak tuh. Lo abang belum cucu? Belum. Nggak usah. Saya sih nggak bisa ngomong juga kalau gitu. Sama kayak gitu. Insya Allah bisa nggak lama lagi karena anak saya yang tertua kan perempuan 24 tahun sudah usianya tahun ini. Iya, secara biologis harusnya paling sebentar lagi lah nih ya. Iya. Ini bentar lagi. Udah nikah Bang? Belum Bang ya? Belum. Okay. Belum dapat jodohnya karena anak sekarang kan, waduh. Tapi udah punya pacar? Belum. Belum punya pacar? Belum punya. Nggak boleh pacaran? Boleh? Saya sih tidak terlalu konservatif. Mukanya mirip lo apa mirip bini lo Bang? Mirip istri saya. Agak selamat lah ya. Mirip istri saya. Gitu. Bang, gini Bang. Bang Refli kan akhirnya sudah melalang buana nih di dunia ini. Menurut lu Bang, kondisi yang saat ini, khususnya di dunia sosial media, apa hambatan bagi para pegiat sosial media yang lo rasakan gitu? Atau mungkin yang teman-teman di bawah juga rasakan? Ada dua. Pertama, demokrasi, ya kan? Yang kedua, kedewasaan. Jadi, di satu sisi kita tidak punya demokrasi yang genuine, yang betul-betul demokrasi yang memang menghargai perbedaan pendapat, menghargai kritik, ya kan? Tapi di sisi lain nggak punya kedewasaan karena netizen kita ini hobi sekali ngatain, hobi sekali mengeluarkan pernyataan. Yang begitu juru bicara istana begitu juga ternyata. Jadi maksudnya hobi sekali mengeluarkan kekerasan verbal. Makanya saya udah bilang, saya mau dikatain monyet, dikatain anjing, dikatain pecatan, sakit hati, saya nggak peduli. Bahkan saya bikin konten kan, Refli Harun provokator, Refli Harun pecatan sakit hati, Refli Harun apa gitu. Tabrak sekalian ya? Iya, tabrak sekalian. Cuma tidak semua orang kan kayak saya yang itu nggak saya pikirin. Kemarin kan saya ditimpe lagi sama Ruhut ya kan, sama Ngabalin misalnya kan. Kalau mereka kan selalu begitu. Siapapun yang kritik pemerintahan, jawabannya ini orang pecatan, sakit hati ya kan, dan nggak ada narasi lain. Tendensius. Maksudnya tidak ada narasi argumentasi yang menjawab narasi tersebut. Iya, yang mencerdaskan kan nggak ada. Nah, jadi hobinya itu cuma ngatain. Nah itu dua pihak begitu. Jadi baik itu pengkritik Jokowi maupun yang katakanlah yang pro Jokowi. Misalnya kalau kita lihat konteksnya Jokowi. Itu sama. Jadi sama-sama suka ngatain. Nah sehingga nggak asik jadinya. Nggak mencerdaskan. Gitu. Apalagi kalau mereka itu anonim. Nggak jelas. Misalnya namanya Avenger gitu-gitu kan. Wah itu tambah nggak karu-karuan komentarnya. Baik komentar terhadap istana maupun komentar yang pro istana sama buruknya. Jadi nggak ada yang mikir. Nah di sisi lain saya menganggap bahwa saya itu nggak pernah menghina orang di dalam. Kau lihat lah di YouTube saya nggak pernah. Kan saya cuma mendudukkan masalah, mengkritiknya, ya kan? Misalnya contoh nggak by person lah ya. Iya. Jokowi itu man of contradiction, ya kan? Itu sebenarnya bukan hinaan, itu adalah kritik. Nah, orang nggak bisa membedakan antara kritik sama hinaan, ya kan? Dan itu Ben Bland nulis, ya kan? Manusia yang perlu kontradiksi dan dibilang kata Ben Bland dia kelasnya wali kota sebenarnya. Ben Bland tidak menghina sebenarnya, tapi dia lihat tipe kepemimpinan Jokowi ini kan konkret. Anda nggak bisa menjadi pemimpin di negara yang sangat besar ketika terlalu konkret kerjanya, nggak? Untuk level wali kota bisa, tapi untuk level kepemimpinan nasional orang membutuhkan tipe lain. Nah, itu kan kritik, ya kan bukan menghina, tapi kan kadang-kadang orang nggak bisa membedakan antara kritik dan hinaan, gitu loh. Nah, terus gini kan Bang, Abang. Jadi dua itu ya. Demokrasi yang kadang-kadang tidak genuine, yang tidak sesungguhnya. Nah. Resikonya apa? Resikonya itu tadi adu mengadu, kriminalisasi. Saya merasa kita ini yang kontra terhadap pemerintahan, yang so-called oposisi, kayak diintip aja kapan keplesetnya. Bayangkan, saya sudah bikin 3.000 konten
Bayangkan 3.000 konten saya. 3.000 konten, Bro. Iya, 3.800 konten. Video. 380 video. Iya. Saya bikin 3.800 video sudah. Bisa dibayang. Jadi kita aja baru berapa aja? Kita 700-an baru ya? Padahal duluan gue ya. Makanya no wonder kalau saya subscribersnya lebih banyak, orang lebih aktif. Iya. Nah, sudah bikin 3.800 konten. Kalau saya punya 3.000 konten, Bang. Iya, 3.800. Tahun tuh itu ya? Enggak, 2 tahun kan. 2 tahun deh ya? Iya. Jadi kalau saya misalnya punya niat buruk untuk ngata-ngatain orang dan lain sebagainya, ya itu barangkali sejak 10 konten pertama itu saya sudah dicekal, jangan-jangan sudah diperkarakan orang. Nah, sekarang di 3.800 konten itu mayoritas live streaming. Tahu sendiri kan? Ya, live ya. Artinya kita memang tidak punya diedit. Tidak punya kemampuan lagi untuk mengedit karena begitu kita ngomong langsung bugar langsung kan. Nah, bayangkan kalau saya orang yang wataknya buruk. Ya kan? Yang wataknya pengen itu. Karena itu saya berhati-hati, tapi kan buruk demokrasi kita aja begitu. Nah, yang berhati-hati kayak begini aja saya merasa ini kayaknya orang ini nunggu kapan saya keplesetnya. Kapan saya keplesetnya. Padahal mentalitas saya bukan mentalitas orang yang mau jahati orang lain, kira-kira begitu. Atau menghina orang lain. Malah sebaliknya dihina. Makanya saya bilang, silakan menghina saya nggak masalah. Tapi, ya kan, sedapat mungkin 2 hal, 3 hal saya bilang. Jangan kriminalisasi, jangan sentuh fisik, ya kan, dan jangan rusak properti. Nah kalau itu udah nggak asik kalau salah satu dari 3 itu dilakukan, ya kan. Tapi kalau dia mau, wah gaya kita orang Sumatera bilang merepet kemana-mana, ayo kita biasa aja gitu. Tapi ini kan enggak. Kesannya, wah ini mulai kepleset sedikit, mulai kan. Nah, jadi kadang-kadang digoreng-goreng dan lain sebagainya. Iya. Nah terus gini Bang, banyak tadi yang lu bilang tadi. Refli Harun sakit hati, Refli Harun pecatan, Refli Harun apapun itu, lo dulu pernah jadi staf ahlinya Jokowi kan, presiden pada saat itu ya, staf ahli. Tepatnya saya staf khusus Mensesnek, tapi ya Mensesnek kan di ring istana, gitu. Di ring istana, intinya orang dekat presiden lah pada saat kayak itu. Paldo, kan? Kayak Paldo sekarang. Sebenarnya ada selain Paldo tuh ada Niko Haryanto, ada Alexander Lei, cuman diam aja mereka. Gitu. Iya. Maksudnya nggak di publik, tapi abang kan waktu itu kan di publik juga. Iya, tapi saya nggak. Di publiknya saya itu saya nggak mau disebut sebagai staf khusus. Ahli hukum tata negara. Iya. Oke. Nah, kadang-kadang televisi berkeberatan. Kalau berkeberatan sudah nggak usah saya bilang. Karena saya hadir di sana dalam kapasitas keilmuan saya, bukan karena saya sebagai ekspertis hukum lah ya. Bukan karena saya tim sukses atau apa. Gitu. Iya. Nah, Bang, abang ini kan dulu ini ya tadi bisa dibilang lo tuh orang dekat Jokowi, gitu ya, orang dekat Jokowi dan di samping di istana lah bisa dibilang ya. Kok kenapa tiba-tiba? Bagaimana bagaimana jawaban abang? Gue bukan sakit hati, gue bukan karena pecatan, gue begini. Karena memang setelah abang udah nggak jadi komisaris, abang kencang tuh. Itu so easy. Narasinya. So easy jawabannya. Gimana? Saya mengkritik Presiden Jokowi itu sudah sejak 2017. Sampai sekarang loh, cintanya kotak-kotak masih ada. Padahal kotak-kotak ini baru saya dapatkan ini hadiah ulang tahun dari istri saya. Oh gitu ya? Dan tahun lalu. Bukan dari Pak Jokowi ini bajunya nggak? Bukan. Oh bukan ya? Justru saya nggak ada kotak-kotak. Nah, jadi padahal waktu saya pakai ini, saya sengaja mau ngeledek. Oh iya. Mau ngeledek Vasco. Iya. Nah, jadi saya mengkritik istana itu sejak 2017. Oke. Itu on record. Karena waktu sudah di situ? Iyalah, kan saya diberhentikan sebagai komisaris utama tuh baru 20 April 2020. Komut BUMN. 20 April 2020. Jadi saya sudah mengkritik dia. Jasa Marga dulu Bang ya? Jasa Marga. Iya, waktu itu saya masih Komut Jasa Marga. Ya. Saya menulis di Kompas judulnya, itu saya sering ulang-ulang. Judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Saya mengatakan evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi era pertama, saya mengatakan Presiden Jokowi ini tidak hanya unwilling dalam hal penegakan hukum, tapi unable, tidak mampu. Kenapa begitu? Ya karena dia bukan sosok yang independen untuk menentukan segalanya. Ya kan gitu, kira-kira gitu. Orang bicara oligarki hukum dan lain sebagainya kan kira-kira gitu. Nah, karena itu kritik saya terbesar. Dan saya concern saya kan pemberantasan korupsi. Dan saya lihat pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, justru
melemah pemberantasan korupsi, bukan tambah kuat. Narasinya seolah-olah kenceng, tapi aksinya enggak. Kan kira-kira begitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa sekarang jauh lebih kencang dan lebih sering? Ya karena ada YouTube. Dulu kan gak ada YouTube. Dulu gue gak punya YouTube gitu ya. Sekarang gue punya YouTube sendiri. Suka-suka gue mau kapan mau ngoceh gitu ya. Kalau dulu kan saya kan nunggu nulis di Kompas, ya kan? Tunggu dipanggil TV. Tunggu dipanggil TV, ya kan? Iya. Begitu saya ada YouTube saya itu kapan? YouTube saya itu tanggalnya kan on record kan, ada recordnya 22 Maret tahun 2020. Saya diberhentikan sebagai Komod BUMN itu 20 April 2020, sebulan setelah saya nge-YouTube. Jadi YouTube itu mengakselerasi pemberhentian saya. Tapi Bang, jadi pejabat negara enak? Sebenarnya kalau kita bilang komisaris BUMN itu bukan pejabat negara. Loh, kan staf ahli oh ya itu pejabat negara dong Bang, eselon 1 itu. Jadi saya nggak pernah rangkap. Nah itulah kalau saya mengkritik rangkap jabatan, itu saya nggak pernah rangkap. Oh nggak rangkap itu ya? Enggak. Begitu saya ditunjuk sebagai Komod Jasa Marga, berhenti saya sebagai staf khusus. Tapi banyak sekarang staf khusus yang jadi juga merangkap. Justru itu bargaining position mereka, itu yang saya kritik. Makanya kan kalau kita mengkritik sesuatu, kita harus clear dulu dari itu, biar orang kemudian, makanya saya bilang saya nggak pernah rangkap loh. Kecuali 13 hari, ya nggak mungkin juga hari ini diangkat, hari ini berhenti. Emang nggak ada administrasi negaranya kan? Jadi saya diangkat menjadi Komod BUMN itu tanggal 18 Maret 2015, ya kan? Saya berhenti sebagai staf khusus setelah diangkat per 1 Desember 2014. Saya berhenti per tanggal setelah Maret, April. Per 31 Maret saya berhenti, per 1 April lah. Jadi 4 bulan aja. Jadi saya kenapa begitu? Ya chemistry. Saya merasa kayaknya bukan saya dah kalau saya di ring-ring istana gitu-gitu yang di kungkung. Teman saya masih di sana udah bertahun-tahun kan, lebih dari 5 tahun. Karena dia menikmati. Dan dia tidak lagi menjadi orang publik. Makanya kan kita nggak pernah lihat ya nama-nama yang itu beredar lagi di publik kan. Nyaman di sana dengan segala fasilitasnya tentunya kan. Kekuasaan. Apakah menjadi pejabat publik? Ya enak lah. Makan nggak pusing ya kan, kendaraan ada disediakan, sopir disediakan, rumah disediakan, uang juga disediakan. Staff ada. Ya kan? Kalau kita mau main-main sedikit misalnya ya, barangkali juga bisa kaya raya. Jadi karena itu hidup itu adalah choice bagi saya, soal pilihan. Nah ternyata setiap pilihan itu kita tidak bisa take it into account hanya sekedar harta atau duit. Belum tentu juga membahagiakan bagi kita. Let's say kita dikasih semuanya. Tapi Anda nggak boleh loh ngomong sembarangan. Maksudnya Anda sembarangan itu artinya yang ngeritik pemerintah. Pokoknya hanya mengatakan bagus, jempol terus. Ya nggak mau saya. Kira-kira begitu. Karena saya ingin orang merekrut saya karena saya dipandang punya expertise. Ya kan? Bukan merekrut saya untuk dibungkam. Kira-kira begitu. Oke. Jadi dan itu saya kira siapapun nanti masa pemerintahan apapun akan saya senantiasa begitu. Iya. Saya tidak akan katakanlah misalnya membenarkan sesuatu yang menurut saya salah, tapi dalam ukuran ilmu pengetahuan saya, atau menyalahkan yang menurut saya benar. Kira-kira begitu. Nah, posisi itu Komod BUMN tuh Bang, gaji gede Bang, Komod BUMN tuh. Iya, ada 100 juta Bang, sebulan. Ada. Penghasilan bisa lebih malah ya. Iya, kan ada tentimnya kan. Iya. Kalau bangsa kayak teman saya yang di istana itu, jangan-jangan 1 bulan kalau di rata-rata pro rata bisa-bisa 1 M. Penghasilan? Kan ada tantium. Tapi untuk saya kan staf ahli. Tapi bukan, Komod. Oke, Komod. Kan dia kan staf khusus tapi juga Komod. Komisaris BUMN merangkap kan. Iya. Nah, gaji yang di BUMN itu yang besar-besar. Kalau saya dulu tipe C. Gaji pertama saya 70 juta, kemudian tantiemnya 800 juta gitu nggak banyak. Tapi sekarang tantiemnya tuh bisa double digit miliar. Makanya orang nggak berani lagi ngomong sampai di sana. Gitu. Karena begitu nikmatnya. Ya Anda bayangkan aktivis-aktivis yang dulu barangkali susah cari uang, ngamen ke sana kemari, tiba-tiba dapat 1 M 1 bulan. Ya diam aja. Atau bela mati-matian rezim. Nah, lagi-lagi life is a matter of choice. Hanya soal pilihan. Mungkin bagi kebanyakan orang normal dalam tanda kutip itu membahagiakan. Tapi ada juga orang yang nggak normal. Ya apa enaknya, ya kan? Toh
Oke, uang banyak, tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa, ya kan? Nah, kira-kira begitu lah. Nggak terkungkung lah gitu. Iya, ya. Gitu. Dan nanti bagaimana kalau rezim berganti? Bisa jadi tetap sama. Kalaupun misalnya suatu saat kita direkrut rezim, ya kita akan ngomong apa adanya juga. Tentu kita harus bedakan ngomong dengan apa adanya dengan ngomong beretika. Nggak mungkin dong kita membocorkan hasil rapat misalnya, itu nggak tahu etika namanya. Tapi misalnya membela yang salah, mati-matian ya enggak lah. Kita harus tempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah sekarang kalau juru bicara istana kan kalau ngomong ngarang doang dia. Iya kan? Asal nyablak, asal ngarang dan lain sebagainya. Makanya menurut saya kasihan Presiden Jokowinya jadi. Karena dia dibela oleh komunikator-komunikator yang buruk menurut saya. Oke. Kalau misalnya harus memilih, kira-kira harusnya Pak Jokowi pakai komunikatornya siapa misalnya? Harusnya pakai yang ini nih, gitu. Ada nggak kira-kira? Banyak orang-orang yang punya gaya komunikasi yang baik. Contohnya di Letting Abang lah, contohnya. Ya, aktivis Letting Abang. Misalnya Saifullah Fatah. Itu kan dia punya komunikasi yang baik tuh. Orangnya juga dingin, tapi masalahnya sekali lagi apakah dia mau itu kan soal lain kan. Banyak orang-orang yang cerdas ngomongnya teratur dan lain sebagainya. Dulu Fajrul Rahman tuh bagus, tapi akhirnya terlalu baper menurut saya. Ini sorry ya Mas Fajrul kan kita teman kan gitu. Jadi kalau kita melihat kekuasaan itu seperti misalnya gini, melihat sosok Jokowi itu seperti dewa, seperti orang yang tanpa cacat salah. Ya nggak bisa, he is just human. Dia manusia biasa, ordinary human. Jadi karena dia manusia, tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya kita akui, kelemahannya ya kita nggak perlu tutup-tutup. Itu dia pejabat publik, public official. Nah, sekarang ini kan orang terlalu too much menurut saya. Misalnya gini lah, pendukung Anies melihat Anies tuh wah kayak sosok yang enggak lah manusia tuh, ya kan? Pendukung Ganjar, wah melihat Ganjar sosok sempurna, yang enggak. Berlebihan gitu ya. Kita objektif saja. Kelebihannya apa? Saya bisa bandingkan. Contoh ya misalnya. Ganjar sama Anies. Gimana head to headnya? Mudah. Taruh ke luar negeri. Ya Ganjar kelepek-kelepek pasti. Ya kan? Kelelep dia. Anies biasa. Karena kenapa? Ya lama di Amerika. Bahasa Inggrisnya bagus. Pergaulan internasionalnya sudah luas. Ya kan? Dia berhadapan. Dia dulu pernah debat. Kalau nggak salah dia cerita. Debat dengan panelnya dia, kemudian Perdana Menteri Turki sebelum sekarang, kemudian dari Malaysia waktu itu, setelah Mahathir, 3 panelis di BBC bicara tentang dunia Islam. Sampai dia bilang, loh, orang ketemu kok dia bawa barang sendiri? Kan ayu the Prime Minister of Indonesia, dipikirnya dia Perdana Menteri Indonesia. Dan itu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum 2014. Yang jelas masih presidennya masih SBY. Nah, biasa. Belum jadi menterinya Jokowi dulu ya. Karena itu saya katakan, kalau dunia internasional kita bangga lihat Anies. Dia punya style yang baik, elegan, ya kan? Punya gestur bahasa tubuh yang jauh lebih elegan dibandingkan Jokowi, kan begitu. Nah, komunikatifnya keren lah. Iya. Dunia internasional, dunia elit. Kan. Tapi kalau down to earth ke bawah, ke rakyat biasa misalnya, ya barangkali Ganjar lebih baik. Ganjar mungkin lebih jawani dan lain sebagainya. Jadi setiap pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu kekurangannya kita kritik, ya kan? Kita evaluasi, kelebihannya kita akui. Cuma yang nggak boleh pemimpin yang korup. Pemimpin korup ngapain kita puji-puji? Kan itu aja. Jadi benchmarknya bagi saya, kalau dia korup sudah selesai. Nah, jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya dia katakanlah menang dengan pemilu dengan katakanlah dengan percukongan, itu selesai lah. Kira-kira gitulah. Tapi pola demokrasi kan selalu ada pola gitu-gitu, Bang. Iya, tapi kan biasanya mau nggak mau jadi orang lurus pun jadi ngikutin cara gitu juga kan? Iya, tapi ada toleransi untuk justifikasi. Toleransi untuk korupsi? Bukan, korupsi enggak, korupsi udah harga mati. Kan begini, misalnya biaya pilkada itu tinggi. Atau pilpres itu mahal, ya kan? Nah, karena itu biasanya akan ada orang-orang yang memberikan sumbangan. Bohir lah ya. Bohir. Tapi jangan salah, saya ingat dari Jeffrey Winters, ada yang namanya non commitment. Jadi dia uang itu nggak ada komitmennya.
No komitmen. Nah, kalau nggak ada komitmen seperti itu, bisa jadi orang itu kan pengagum, ya kan, pengen berkorban dan lain sebagainya. Cuma bagaimana kepala daerahnya yang terpilih ini menyikapi dengan baik, ya kan? Dia nggak punya komitmen apa-apa, tapi dia entertain besoknya sehingga terjadi pola hubungan seperti itu. Jadi kalau saya lihat akhirnya, ya kan, kalau misalnya dalam kontestasi ini, ya pilihannya adalah kalau ada 3 calon, ya Anda mau milih apa enggak, itu aja. Kalau Anda nggak mau berpartisipasi, ya sudah, leave it semua. Tapi kalau Anda mau berpartisipasi, cari yang menurut Anda paling baik dari yang ada, itu aja. Kan ijtihadnya kan begitu. Kalau kita nggak bisa mendapatkan yang terbaik, cari yang keburukannya lebih sedikit. Oke. Ya mau nggak mau, kan seperti itu. Ya. Tapi kalau dia nyata-nyata korupsi, ya kita nggak bisa benarkan. Ya. Gitu. Bang, sebagai ahli hukum tata negara ya, Bang Refli mengamati hal ini gimana? Di luar dari, lo kan selalu menggaungkan narasi 0% itu Bang ya? Ya, presidential threshold. Presidential threshold 0%. Kalau gue pribadi memang agak berbeda dengan Abang ya. Gue kurang setuju dengan 0% itu karena menurut gue 0% itu justru malah makin memperuncing keributan yang ada di Indonesia. Nah, gimana caranya Bang? Jadi setujunya apa? 20%? Gue setujunya bukan bicara di threshold ya Bang. Gue setujunya betul-betul demokrasi Pancasila itu dijalankan. Nah itu perdebatan lain. Saya juga bisa setuju juga. Oh setuju juga ya itu? Bisa setuju juga. Iya. Tapi kan ini kan pilihan kita antara 0% sama 20%. Makanya dalam dunia pengetahuan itu kita harus membandingannya itu apple to apple. Oke. Ya kan, jangan bandingkan apel sama jeruk, ya kan? Iya. Ini kita membandingkan apel sama apel, ya kan? Ya kalau kita bisa milih apel atau pisang, misalnya enakan pisang, mendingan pisang aja. Kenapa mesti pilih apel? Ya, gitu? Karena memilih pisang itu barangkali tidak akan tercapai dalam jangka waktu yang dekat, ya kan? Sehingga yang realistis itu adalah, contoh gini, untuk menghapuskan 0% itu kan ada 3 jalan. Iya. Dekret, bukan dekret Perpu Presiden. Kemudian perubahan undang-undang oleh DPR, kemudian judicial review MK. Kenapa saya datangnya ke MK? Karena saya mengingat 2 itu udah tertutup jalannya, orang kemauan mereka. Kan mereka bagian dari oligarki yang ingin mempertahankan itu. Karena itu DPR kita nggak sentuh, presiden yang sebenarnya hari ini saya mau tulis perpu, boleh. Juga nggak sentuh, harapannya ke MK. Tapi MK sebenarnya kalau bicara kayak gitu, presiden sih udah nggak ada punya kepentingan lagi Bang. Dia nggak bisa maju lagi kok sekarang. Ya, siapa bilang? Kan yang namanya rezim itu, kita harus membedakan aktor sama rezim. Oke, berarti turunan oligarki gitu maksudnya? Aktor itu bisa berganti, rezimnya remains. Makanya frankly speaking, saya ngutip Rocky Gerung aja biar aman kan. Makanya orang seperti Ganjar misalnya, itu dianggap dia bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin diorbitkan oleh Presiden Jokowi. Oke. Kan begitu. Oke. Nah, adalah juga misalnya Erick Thohir misalnya. Kan sudah ditanya sama Jokowi, siapa aja mau nyalonkan diri yang menurut orang senior PDIP kan Samsudin siapa? Lupa sih. Iya. Nah, itu senior PDIP kan. Nah, akhirnya kan Prabowo bilang kalau Bapak mengizinkan, lucu juga jawabannya kan, tapi intinya dia mau lah. Nggak diizinkan juga pasti mau juga kan. Kemudian Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian yang kelima siapa lagi? Ya nggak ada, 4 itu menteri. Nah, termasuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kan orang-orang yang ibaratnya sedang dielus-elus istana untuk dimajukan sebagai pengganti rezim hari ini, kan kira-kira begitu. Nah dari 6 ini siapa yang akan mendapatkan titah? Jangan salah, istana pun belum tentu kompak, kan kira-kira begitu. Nah di luar istana kalau kita mau frankly speaking kan Anies Baswedan, kemudian Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Lanyala Mataliti, Ridwan Kamil, kemudian Kofifa, gubernur-gubernur itu lah ya. Iya, kemudian Rizal Ramli, kan begitu. Nah pertanyaannya adalah dengan presidensial threshold itu udah pasti yang banyak-banyak ini akan jadi korban semua. Kan nggak bisa nyalon, orang keretanya nggak ada. Nah gitu, sehingga miris kita ini. Anies misalnya udah deklarasi di mana-mana. Saya tanya, emang pasti bisa nyalon? Aniesnya mau, tapi apakah kendaraan politiknya ada? Makanya buzzer istana, saya nggak nyebut namanya, yakin banget Anies nggak akan nyalon. Karena skenario mengatakan bahwa yang akan jadi calon itu 2 aja. Ganjar
melawan Prabowo lagi. Sengaja diciptakan 2 lagi dan nanti ujung-ujungnya yang mau dimenangkan Ganjar. Kan kalau itu yang terjadi, demokrasi kita kan fatalistik banget dengan presidensial threshold gitu. Kalau nggak ada threshold, PKS bisa maju sendiri, Demokrat yang menggadang-gadangkan AHY bisa maju sendiri. Tapi gini loh, maksud gue, pandangan gue, yang gue bertanya kepada ahli tata negara, nih, ahli hukum tata negara. Apa pola itu pun, anggap yang lu bilang tadi, ini lu memilih memilih yang terbaik di antara yang buruk, misalnya dari sistem ya, sistem yang baik di antara yang terburuk. Apa itu sudah sesuai dengan nilai luhur Pancasila? Jadi